Halo guys, selamat malam. Siapa di sini yang suka minum kopi gitu? Yang sedikit-dikit ngopi dulu kayak gitu. Ngopi dulu lur, info ngopi dan sebagainya gitu ya. Termasuk aku juga ya. Aku itu termasuk coffee addict gitu ya, pecandu kopi. Hampir tiap hari aku itu minum kopi, guys. Jadi walaupun bulan puasa, aku juga sering minum kopi kalau malam terutama habis taraweh gitu ya, aku ke coffee shop, ke warung kopi, minum kopi. Dan kopi yang aku pesan itu biasanya adalah americano atau Japanese gitu ya, yang tidak manis gitu ya, dan dingin gitu. Nah, itu aku lakukan sudah lama ya, jadi aku sering minum kopi hampir tiap hari. Nah, sekitar 4 hari yang lalu itu aku berhenti ngopi, tidak minum kopi, karena aku minum kopinya itu malam. Setelah bulan puasa ini ya, bulan puasa ini aku minum kopinya itu malam-malam, itu bikin aku susah tidur. Jadi kadang itu aku nggak ngantuk sampai sahur gitu. Nah itu kan akhirnya mengurangi jumlah atau kualitas tidur, waktu tidurnya itu berkurang gitu ya. Nah aku akhirnya berhenti sekitar 4 hari yang lalu. Aku nggak minum kopi, aku menggantinya dengan susu, teman-teman. Nah, apa yang terjadi ya, ternyata kepalaku pusing ya, nggak mood ya, bahkan sampai sakit kepalanya ya, kepala sakit, nggak mood, lemas dan sebagainya ya. Aku waktu itu bertanya-tanya ya, jadi pusingnya ini kenapa gitu ya kan. Aku barangkali ya, aku mengevaluasi diri barangkali karena makanan gitu ya. Perasaan aku sudah kurang manis-manis, mengurangi makanan yang manis-manis. Kemudian apakah ini dari telur? Masa sih, aku kan lagi seneng banget makan telur ya kan, aku nggak makan nasi makanya telur gitu. Apakah ini gara-gara telur itu kan? Aku tanya-tanya sama dokter ya, tanya-tanya juga di Google, di AI juga ya, itu bukan karena telur gitu. Terus karena apa gitu kan. Nah akhirnya aku kepikiran ini, teman-teman, kopi. Jadi aku menghentikan minum kopi selama 4 hari gitu ya. Memang aku menggantinya dengan susu, teman-teman. Nah aku cari tahu, tanya-tanya ya kan, seperti pada umumnya orang ya zaman sekarang itu, orang kan suka self diagnosis gitu ya, mendiagnosa diri sendiri gitu ya, dengan cara cari-cari di internet itu kan, ini penyebabnya apa gitu kan. Itu juga terjadi sama aku sendiri, dan aku tanya-tanya di Google, tanya-tanya di AI juga gitu. Nah jadi teman-teman, ada yang namanya withdrawal kafein gitu. Jadi gejala yang terjadi akibat putus kafein gitu. Dan gejalanya yaitu seperti yang tadi aku sebutkan, ngantuk, kepala pusing, bahkan sakit, kemudian nggak mood dan sebagainya gitu ya. Dan itu terjadi karena ya biasanya kita itu, otak kita selalu mendapatkan asupan kafein secara cukup atau dosis yang biasa kita minum ya, yang biasa kita konsumsi, tapi tiba-tiba diputus. Nah di situ akhirnya muncullah gejala-gejala semacam itu, yang mana kita tahu bahwa kafein itu salah satu efeknya itu bisa membuat yang namanya vasokonstriksi pada pembuluh darah itu. Jadi pembuluh darah itu menyempit, dan ketika kita menghentikan mengkonsumsi kafein, itu pembuluh darah itu akan melebar secara tiba-tiba, bahkan drastis ya, dan darah itu akan lewat di situ, mengumpat di situ, dan akhirnya termasuk yang masuk ke pembuluh darah ya, aliran darah terlalu kenceng itulah ya, intinya kayak gitu. Dan akhirnya bikin kepala jadi nyut-nyutan seperti itu. Itu salah satu kemungkinan yang terjadi setelah aku mengalami yang namanya gejala withdrawal kafein, gejala putus kafein. Dan akhirnya hari ini teman-teman, akhirnya aku nyerah ya, aku akhirnya kembali minum Japanese lagi ya, minum kopi lagi. Makanya ini jam segini aku belum tidur, teman-teman. Akhirnya melek lagi, tapi sakit kepalanya ya, pusingnya itu hilang, teman-teman. Ya memang seperti itu. Jadi
efeknya kayak gitu, kepalanya jadi nggak pusing lagi, moodnya jadi nambah lagi, nggak lemes lagi. Cuman ya kayak gini, dilemaku sebagai coffee addict itu seperti itu. Ketika nggak minum kopi kepalanya pusing bahkan sakit, tapi kalau minum kopi jadinya susah tidur kayak gitu. Nah, kemudian aku tanya-tanya juga ya di AI dan sama orang juga, itu ada beberapa cara untuk mengurangi gejala ini. Jadi gejala ini bisa bertahan sampai sekitar 2 hari sampai mungkin 9 harian kalau di referensi seperti itu ya. Nah, ini ada cara untuk mengatasinya, tapi mungkin cara ini itu bertujuan untuk mengurangi kecanduan kopi. Salah satu caranya adalah ketika kita mengalami gejala withdrawal kafein itu kita kembali mengkonsumsi kafein, kembali minum kopi, tapi kita kurangi dosisnya. Itu namanya tapering gitu ya, dikurangi gitu. Jadi mungkin biasanya kita minum, kalau aku ya Japanese atau Americano 1 gelas, kita kurangi jadi setengah gelas. Jadi otak kita, tubuh kita tetap mendapatkan asupan kafein, tapi dikurangi, dan secara bertahap kita kurangi terus sampai akhirnya kita bisa terbebas dari kafein tersebut gitu. Tapi jujur aku belum ada niat ya untuk berhenti total dari mengkonsumsi kafein. Ini barangkali teman-teman ada yang ingin berhenti minum kopi, mungkin caranya seperti itu, karena mungkin sudah kadung ya, sudah terlanjur kalau nggak minum kopi rasanya badan nggak enak ya, mungkin caranya seperti itu kalau mau berhenti kecanduan kopi kayak gitulah. Nah, ini juga yang terjadi pada pasien yang biasa aku temui ya, ketika ada beberapa pasien, khususnya itu ketika habis operasi sesar ya. Itu kalau kalian tahu, operasi sesar itu pembiusannya itu lewat spinal atau disuntik di bagian punggung gitu. Nah, ada beberapa pasien yang mengeluhkan setelah operasi, nggak cuma 1 minggu 2 minggu, bahkan sebulan 2 bulan itu mengalami sakit kepala atau pusing gitu. Nah, ketika itu dikonsultasikan, diperiksakan kepada dokter dan dokter anestesi ya, dokter biusnya, itu mereka seringkali mendapatkan saran untuk mengkonsumsi kafein. Tujuannya adalah untuk supaya tidak sakit kepala. Jadi ada kaitannya ya, ternyata memang benar kafein itu bisa mengurangi sakit kepala. Ini ada banyak ininya penjelasannya kenapa kafein bisa mengurangi nyeri kepala. Salah satunya itu, jadi punya efek menyempitkan pembuluh darah di otak khususnya ya. Jadi sakit kepalanya itu bisa berkurang, moodnya menjadi lebih baik, kemudian nggak lemes dan sebagainya gitu. Jadi setelah tahu ini, terserah teman-teman apakah ingin berhenti minum kopi atau tidak, tapi semuanya ada konsekuensinya teman-teman. Dan untuk topik di video hari ini, aku ingin mengatakan dalam bahasa Inggris ya, aku ingin mengatakan bahwa aku adalah pecandu kopi dan aku merasa pusing jika aku tidak minum kopi. Jadi bahasa Inggrisnya adalah I am a coffee addict. I get a headache if I don't drink coffee. I am a coffee addict. I get a headache. I get a headache if I don't drink coffee. I am a coffee addict. I am a coffee addict. I am a coffee addict. Then I am a coffee addict and I get a headache if I don't drink coffee. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.